Berjumpa kembali bersama Pak Hari di Hari Santoso Channel. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kali ini saya akan sedikit berbagi materi soal PTS, PJOK dan pembahasannya untuk kelas 5. Baik anak-anak, semoga melalui video tutorial ini nanti kalian akan bisa lebih menguasai materi dan mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester. Bagaimana bentuk soal yang disajikan dalam kesempatan ini dan bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti bersama-sama video tutorial berikut ini. Salam PJOK, sehat, sporty, bugar, yes! Baik sahabat belajar semuanya, langsung saja kita ikuti video tutorial pembahasan soal PTS PJOK sebagai bahan belajar dan persiapan kita mengikuti penilaian tengah semester. Ingat, baca soal dengan teliti, pahami maksud dari kalimat soal tersebut sehingga kalian nanti bisa menganalisa dan amati gambar dengan cermat, karena di situ ada tanda panah, ada nomor misalkan, sehingga ketika kita menetapkan pilihan jawaban itu lebih tepat. Langsung saja kita ikuti pembahasan soal di nomor 1. Nomor 1. Dalam permainan sepak bola, gabungan beberapa gerak menjadi satu rangkaian gerakan disebut A. Gerak kombinasi, B. Gerak refleks, C. Gerak ritmik, dan D. Gerak dominan. Sudah jelas soalnya menanyakan gabungan beberapa gerakan menjadi satu rangkaian gerakan itu dikenal dengan istilah gerak apa? Dan jawaban yang paling tepat adalah yes, A. Gerak kombinasi. Jadi kalau kita melakukan gerak menggabungkan beberapa gerakan, maka kita sebenarnya sudah melakukan gerak kombinasi. B. Gerak refleks itu sebagai tahapan gerak ketika kita masih di usia balita, misalkan masih bayi, itu kita cenderung melakukan gerak berdasarkan gerak refleks. Kemudian gerak ritmik itu gerak yang diiringi dengan musik, gerak-gerak senam, aerobik, itu termasuk gerak senam ritmik, gerak berirama. Gerak dominan itu gerak yang mendasari terhadap terbentuknya sebuah rangkaian gerakan di dalam misalkan senam ketangkasan, itu ada gerak dominannya. Oke, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ada pemain sepak bola ini, sahabat belajar. Kita lihat tanda panahnya di kaki. Kemudian pertanyaannya, gerak mengayun kaki pada saat menendang bola termasuk gerak dasar? A. Lokomotor, B. Non-lokomotor, C. Manipulatif, dan D. Kombinasi. Jadi jelas sekali soalnya menanyakan gerak mengayun kaki. Ketika menendang bola ada ayunan kaki, jadi ayunan kakinya yang ditanyakan, maka jawabannya adalah B. Non-lokomotor. Jadi gerak non-lokomotor dapat diartikan sebagai gerak yang ketika kamu lakukan kamu tidak berpindah tempat. Jadi tumpuan kaki kamu tidak berpindah tempat dan hanya mengayun saja, itu termasuk non-lokomotor. Oke, lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar anak. Kamu amati. Kita lihat pertanyaannya anak-anak. Rangkaian gerakan berlari lalu menendang bola merupakan contoh gerak kombinasi. Kombinasinya gerak dasar apa? Kita lihat. A. Manipulatif dan lokomotor, B. Non-lokomotor dan manipulatif, C. Lokomotor dan manipulatif, D. Lokomotor dan non-lokomotor. Ketika ada soal yang menanyakan gerak kombinasi, maka kamu harus cermat melihat gerak rangkaiannya. Dan jawabannya adalah lokomotor dan manipulatif. Di mana letak lokomotornya?
Ketika gerak berlari maka sebutannya dia masuk jenis gerak lokomotor. Ketika menendang bola maka termasuk klasifikasi ke gerak dasar manipulatif karena ada alat bola yang dimainkan. Paham anak-anak? Pasti paham. Lanjut. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar lagi. Yang pertama melakukan apa dan yang kedua melakukan apa. Kita amati. Kita lihat pertanyaannya. Rangkaian gerak berlari lalu menggiring bola merupakan contoh kombinasi gerak dasar apa? Kita lihat manipulatif dan lokomotor. B. Lokomotor dan manipulatif. C. Lokomotor dan non-lokomotor. D. Lokomotor dan manipulatif. Jadi ada anak yang sedang berlari. Kemudian dia ternyata berlarinya sambil menggiring bola. Maka kalau dipilah gerak berlarinya termasuk gerak dasar dan gerak menggiring bolanya termasuk gerak dasar. Yes, lokomotor dan manipulatif. Semakin paham kan? Next, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Masih dalam permainan sepak bola anak-anak. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif pada gambar ditunjukkan dengan gerakan titik-titik dan titik-titik. Soal ini sebenarnya hampir sama dengan soal nomor 3 dan nomor 4. Hanya saja sekarang dibalik. Ada kombinasi gerak lokomotornya yang ada gerak dasarnya yang disebutkan, kamu mencari gerakannya. Di sini menanyakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Maka kita lihat jawabannya. A. Berlari dan menendang bola. B. Melompat dan menangkap bola. C. Berlari dan menggiring bola. D. Melompat dan mendribel bola. Dan jawabannya adalah berlari dan menendang bola. Kan sudah jelas sekali. Lokomotornya apa? Dijawab berlari. Manipulatifnya apa? Terjawab menendang bola. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ganti di permainan bola besar, bola voli. Gerak manipulatif dalam permainan bola voli yang ditunjukkan pada gambar. Jadi karena gambar ini merupakan gambar menggunakan bola, maka gerakan yang dilakukan pada gambar itu manipulatif. Tapi yang ditanyakan ditunjukkan pada gambar itu gerakan apa? A. Passing bawah. B. Serven atas. C. Passing atas. D. Blocking atas. Pasti kalian sudah sangat paham sekali bahwa tahapan gerak yang dilakukan, keterampilan gerak yang dilakukan adalah passing atas. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 8, kita lihat gerakan melangkah ke depan, melompat dan melakukan smash. Kombinasi gerak dasarnya adalah, saya ulang, coba kalian amati, bayangkan kalian bermain bola voli nih, melangkah ke depan, lalu kamu melompat dan melakukan smash. Gerak dasarnya apa kira-kira? A. Non-lokomotor dan manipulatif. B. Manipulatif dan lokomotor. C. Lokomotor dan manipulatif. D. Manipulatif dan non-lokomotor. Awas, melangkah ke depan, melompat, lakukan smash. Dan jawabannya adalah C. Lokomotor dan manipulatif. Kita bahas, ketika kalian melangkah ke depan, melompat, itu termasuk berpindah tempat, maka sebutannya gerak dasarnya lokomotor. Dan ketika kalian lakukan smash, karena tangan kalian memainkan bola untuk di-smash, maka gerak dasarnya adalah manipulatif. Oke, pasti lebih paham. Nomor 9, contoh gerak manipulatif dalam permainan bola basket yang tepat adalah A. Melempar, menangkap, dan mendribel bola. B. Berlari, memantulkan bola, dan melompat. C. Menangkap bola, melangkah, berlari. D. Menangkap bola, berlari, dan mendribel bola. Jadi sudah jelas soalnya, sahabat belajar, gerak manipulatif.
Dan jawaban yang tepat adalah A. Melempar bola, menangkap, dan mendribel bola. Untuk jawaban B, C, dan D terdapat satu jawaban yang salah. Yang B, berlari merupakan gerak lokomotor. C, salah juga karena ada melangkah dan berlari juga lokomotor. Dan D juga ada berlarinya. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ingat tanda panahnya, kemudian gambar yang melengkapi di situ ada bola juga ada tanda panahnya. Pertanyaannya, gerakan membungkukkan badan dan menangkap bola bawah menunjukkan kombinasi gerak dasar titik-titik dan titik-titik. Coba menurut sahabat belajar, membungkukkan badan dan menangkap bola. A. Lokomotor dan manipulatif. B. Non-lokomotor dan manipulatif. C. Non-lokomotor dan lokomotor. D. Manipulatif dan lokomotor. Apa menurut sahabat belajar? Yes, jawabannya adalah non-lokomotor dan manipulatif. Membungkukkan badan termasuk gerak non-lokomotor. Dan menangkap bola merupakan gerak manipulatif karena ada alat yang digunakan. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Masih dalam permainan bola basket, anak-anak. Lihat tanda panahnya, lihat alatnya yang dipegang. Gerakan non-lokomotor pada saat melempar bola memantul, yaitu gerakan yang ditanyakan adalah gerakan non-lokomotornya. A. Menangkap bola, melempar. B. Menekuk siku, melempar bola. C. Melangkah, melempar bola. D. Menekuk siku, meluruskan tangan. Silahkan sahabat belajar untuk memilih mana yang paling tepat jawabannya. Dan harus mengkaitkan dengan kalimat utama, kalimat kunci dari pertanyaan soal. Non-lokomotor. Ya, jawabannya adalah D. Menekuk siku dan meluruskan tangan. Jadi dua gerakan itu adalah dua gerakan yang tepat pada gambar mencerminkan gerak non-lokomotor. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Masih dalam permainan bola basket, kelihatan sekali ada anak yang sedang melakukan mendribel bola. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif pada gambar ditunjukkan pada gerakan titik-titik dan titik-titik. A. Berlari dan menggiring bola. B. Menggiring bola dan menekuk tangan. C. Melangkah dan berlari ke depan. D. Menekuk siku dan berlari. Kembali lagi ke soal anak-anak. Gerak lokomotor dan manipulatif. Dan jawaban yang tepat adalah yes, A. Berlari dan menggiring bola. Kenapa anak-anak? Karena gerak lokomotor yang diminta jawabannya adalah berlari. Dan gerak manipulatif yang diminta di sini adalah menggiring bola menggunakan alat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Sudah mulai bergeser ke materi permainan bola kecil. Salah satu jenis lemparan bola permainan kasti yang ditunjukkan pada gambar adalah lihat anak panahnya sehingga nanti tahu arah bola itu apakah melambung, apakah ke bawah atau mendatar. Kita lihat A. Lemparan bola melambung. B. Lemparan bola mendatar. C. Lemparan bola menyusur. D. Lemparan bola menggantung. Dan sudah nampak sekali jawabannya adalah B. Lemparan bola datar. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Sama gambarnya dengan nomor 13. Gerak meluruskan tangan dan melempar bola
pada gambar menunjukkan kombinasi gerak dasar titik-titik dan titik-titik. A. Manipulatif dan lokomotor. B. Non-lokomotor dan manipulatif. C. Lokomotor dan manipulatif. D. Non-lokomotor dan lokomotor. Pasti bisa. Jawabannya adalah B. Non-lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Variasi gerak menangkap bola dalam permainan kasti yang ditunjukkan pada gambar adalah jenis menangkap bola titik-titik. A. Memantul. B. Menyusur tanah. C. Lambung. D. Datar. Jadi gambar menangkap bola yang ditunjukkan pada layar tersebut menunjukkan jenis menangkap bola lambung. C. Nomor 16. Setelah memukul bola rondes, Dimas berlari menuju tempat hinggap atau base. Dilihat dari kegiatannya, Dimas melakukan kombinasi gerak titik-titik dan titik-titik. A. Lokomotor dan manipulatif. B. Manipulatif dan lokomotor. C. Lokomotor dan non-lokomotor. D. Non-lokomotor dan manipulatif. Memukul dulu bola rondes, lalu dia pergi ke tempat hinggap atau berlari menuju tempat hinggap. Maka jawabannya adalah manipulatif dan lokomotor. B. Selanjutnya nomor 17. Kita lihat soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Kamu amati anak-anak, ada seorang anak yang sedang melakukan lemparan. Kita lihat. Mengayun lengan pada saat melempar bola rondes termasuk gerak dasar titik-titik. Jadi di sini anak-anak harus cermat bahwa kalimat yang dimaksud dari soal adalah hanya mengayun lengan, jangan terkecoh dengan lemparan bolanya, tapi mengayun lengannya. Kita lihat jawabannya. A. Lokomotor. B. Manipulatif. C. Monomotor. D. Non-lokomotor. Dan pasti kalian sudah paham, jawabannya adalah D. Non-lokomotor. Karena gerak mengayun lengan tidak berpindah tempat. C sebagai pengkecohnya, manipulatif merupakan gerak menggunakan alat, dan lokomotor gerak berpindah tempat. Next, nomor 18. Dalam rondes, salah satu pemain berperan sebagai pitcher yang bertugas A. Memukul bola. B. Menendang bola. C. Melempar bola. Dan D. Menyembunyikan bola. Kalau kita pernah bermain rondes, ada satu pemain yang diberi tugas sebagai pitcher ketika kita sebagai regu penjaga. Maka tugasnya adalah yang betul adalah C. Melempar bola. Jadi ada batter sebagai pemukul, ada catcher sebagai penjaga di belakang pemukul, dan ada pitcher sebagai pelempar bola. Next, nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kamu lihat ada anak yang melakukan satu rangkaian keterampilan berlari dan apa di situ. Kita lihat pertanyaannya. Gerak yang dilakukan pada gambar menunjukkan kombinasi gerakan titik-titik. A. Lari dan mendarat. B. Lari dan menerobos. C. Lari dan hinggap. D. Lari dan melompat. Kamu amati dengan cermat gambarnya. Mulai dari sikap awal, kemudian gerakan yang pertama dan gerakan kedua. Dan jawabannya adalah D. Lari dan melompat. Selanjutnya nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tahapan rangkaian gerak dalam materi atletik, yaitu di lompat jauh. Kita lihat. Gerak yang dilakukan pada gambar menunjukkan kombinasi gerakan apa saja. Kamu amati dengan cermat
A. Jalan, lari, dan lompat. B. Lari, lompat, dan menerobos. C. Jalan, lari, dan melayang. Dan D. Lari dan menumpu melayang. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Jalan, lari, dan lompat. Sebenarnya bisa ditambah satu tahapan bahwa nomor 4 itu merupakan gambar dari anak yang melakukan mendarat. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, kita lihat potongan dari gambar lompat jauh. Kita lihat tahapan gerak melompat pada gambar lompat jauh menggunakan tumpuan. Kita lihat tumpuan di posisi nomor 3. A. 2 kaki. B. 1 kaki terkuat. C. Kaki kanan. Dan D. Kaki kiri. Dan jawaban yang tepat adalah yes. 1 kaki terkuat. Artinya apa? Ketika menjawab kanan saja, bisa jadi satu pemain yang terkuat yang kiri. Kalau menjawab yang kiri, bisa jadi yang terkuat yang kanan. Belum tentu kanan dan kiri. Kalau 2 kaki gerakannya bukan melompat. Jadi yang tepat adalah B. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Gerak yang dilakukan pada gambar menunjukkan kombinasi gerakan. Ada 2 gambar anak-anak, dicermati. A. Lari dan melompat. B. Melompat dan mendarat. C. Jalan dan melayang. D. Lari dan menumpu. Jika kalian masih bingung terhadap tersedianya jawaban dan gambar yang tersedia, maka kalian bisa membuang jawaban yang salah dulu. Misalkan kita lihat dari jawaban yang tersedia menurut sahabat belajar mana yang harus dibuang dulu, baru nanti kita menganalisa jawaban yang paling tepat. Dan jawabannya adalah B. Melompat. Menumpu di posisi nomor 1, kemudian dia mendarat. Itu anak-anak jawaban yang paling tepat untuk nomor 22. Untuk lari dan melompat salah. Sebenarnya betul tapi kurang tepat. C. Jalan dan melayang salah. Lari dan menumpu juga salah karena gambar nomor 2 sudah dalam posisi mendarat. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Sama gambar yang nomor 22. Kita lihat pertanyaannya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Yes, nomor 23 kita berikan bonus. Selanjutnya anak-anak, perhatikan gambar berikut. Permainan lempar roket merupakan modifikasi lempar lembing. Kamu amati lempar roket di sebelah kanan. Pada lempar roket mengombinasikan gerakan titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Kombinasi gerakan apa saja ya? A. Jalan, lari, dan melompat. B. Lari, lompat, dan lempar. C. Jalan, lari, dan lempar. D. Lari, menumpu, dan melempar. Dan jawaban yang paling tepat adalah yes, C. Jalan, lari, dan lempar. Next, nomor 25, nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut. Jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan cabang olahraga titik-titik. Jadi lomba atau perlombaan ada jalan, ada lari, ada lompat, ada lempar. Itu cabang olahraga apa anak-anak? Kita lihat. A. Atletik. B. Senam. C. Ritmik. Dan D. Permainan. Dan kelihatan sekali kalau kita mengikuti lomba jalan, mengikuti lomba lompat jauh, dan mengikuti lomba melempar, itu ada di cabang olahraga yes, atletik. Demikian tadi sahabat belajar materi soal PTS PJOK
kelas 5 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.